Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dan warga Muhammadiyah yang saya hormati, saya cintai, dengan tulus mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, karena dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak, tak mungkin kita dapat menghitung sampai kapanpun dan dengan alat apapun. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita tentang iman, Islam, dan juga pada saat ini kita diberikan kesehatan, sehingga bahkan dipertemukan oleh Allah SWT dengan bulan Ramadan yang kedatangannya dinantikan, dirindukan, ditunggu bagi setiap orang yang beriman. Pemirsa dan warga Muhammadiyah yang saya hormati dan saya cintai, bulan Ramadan hakikatnya adalah bulan diklat, program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diklat yang sangat luar biasa. Saya berani mengatakan bahwa bulan Ramadan sebagai diklat ini bahkan bisa ditambah, bisa dikatakan sebagai diklat akbar. Kenapa? Karena peserta diklat diikuti oleh seluruh umat beriman dimanapun berada, bahkan lintas negara atau seluruh dunia. Kemudian juga berbagai lapisan, tidak mengenal apa itu pendidikan yang tinggi maupun yang rendah, pejabat ataupun rakyat, ataupun laki perempuan, besar kecil, semua mengikuti program Allah, yakni melaksanakan saum Ramadan sebulan penuh. Oleh karena itu kita hendaknya ikuti betul diklat program Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya saum Ramadan selama 1 bulan ini. Hakikatnya warga Muhammadiyah dan juga pemirsa, kalau kita selama Ramadan ini dapat melaksanakan saum dengan benar, dengan baik, sesuai dengan arahan, contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, sebenarnya kita secara otomatis sudah menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa dan juga warga Muhammadiyah, kita sudah melaksanakan saum, apalagi yang umurnya sudah di atas 50 tahun, itu berarti sudah berpuluh-puluh kali. Kalau umurnya 70 tahun, mungkin lebih dari 50 kali saum. Yang umurnya 50 tahun, lebih dari 30 kali saum. Nah, yang perlu dipertanyakan, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan saum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal mestinya dengan berpuluh kali itu kita mesti sudah menjadi manusia yang berkualitas, menjadi orang yang bertakwa tadi. Karena dalam surat Al-Hujurat 13 Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu menurut pandangan Allah adalah hanya orang yang bertakwa. Nah, dengan saum, sekali lagi, kalau kita melakukan dengan benar sesuai dengan tujuan Allah dan Rasul, maka otomatis kita menjadi orang yang takwa. Ini bisa dibuktikan. Hanya yang menjadi masalah, apakah kita bisa mendawamkan, bisa melanjutkan apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan selama Ramadan ini di 11 bulan yang akan datang. Ini yang jadi masalah. Kadang kita terlalu jauh. Ramadan diklat selama 1 bulan, melakukan
berbagai ibadah, bahkan merasa dekat dengan Allah, sering ke masjid, baca Quran, rajin infak segala macam, tapi sesudahnya kembali seperti sebelum Ramadan. Nah, ini tidak berhasil. Jemaah atau warga Muhammadiyah, pemirsa yang saya hormati dan saya cintai, sebagai bukti bahwa selama Ramadan kita sudah masuk kepada orang yang bertakwa itu ada 5 dalam waktu singkat ini saya sampaikan. Ciri takwa itu ada 5 dalam surah Al-Baqarah awal itu. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib terutama maha gaib, yaitu Allah SWT. Nah, selama Ramadan ini kita imannya meningkat, bahkan bisa ditekan penuh. Karena dari pagi atau bangun tidur sampai tidur lagi kita selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Tatkala saum kita tidak makan, walaupun makan itu milik sendiri halal, orang lain tidak melihat, tidak mau menyentuh dan memakan selama saum itu karena merasa diperhatikan, dilihat oleh Allah SWT. Suami istri yang halal, mertua ridho, udah ijab kabul, tidak mau melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Tatkala saum itu merasa dilihat Allah. Bahkan takut pahala, saum batal pahalanya. Kita nggak mau gunjing, nggak mau nyuri, nggak mau bahkan suudon, nggak mau ya berbuat dosa yang lain. Kenapa? Merasa dilihat Allah. Indah. Kalau itu bisa dilanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Yang kedua, Allah mengatakan ciri orang takwa itu alladzina yuqimunas shalah, mendirikan salat. Selama Ramadan ini jangan ditanya kualitas dan kuantitas salat kita. Kualitasnya kita bisa khusyuk, bisa di masjid, berjamaah, bahkan kuantitas ibadah kita tidak hanya salat yang 5 waktu, tapi salat malam dilakukan yang namanya tarwih. Kalau di luar Ramadan namanya lail atau tahajud. Mungkin rawatib, qobla ba'da, syukrul wudu, tahiyat al-masjid, dan pendeknya rajin kita melakukan ibadah saum. Indah kalau selama 11 bulan yang akan datang juga dilakukan seperti itu. Yang ketiga, yakni orang yang takwa itu cirinya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni orang yang suka menginfakkan sebagian hartanya. Selama Ramadan ini kita kebanyakan menjadi orang yang dermawan. Kita bisa lihat, kita perhatikan selama ini ada orang yang memberikan untuk takjil maupun sahur itu sampai ratusan atau ribuan porsi. Dan orang dermawan memberi infak di masjid tatkala sebulan penuh itu dari rumah sudah siap untuk memberikan infak. Ada orang minta-minta, kita juga segera mengasih. Pendeknya kita dermawan dan menjadi baik. Dan yang keempat, ciri orang yang bertakwa itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yakni mengimani terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Kita bisa perhatikan selama Ramadan ini kita yakin tentang kebenaran Al-Qur'an. Kita tadarus, bahkan ibu-ibu kadang-kadang sampai lebih dari 2 kali hatam. Kalau Rasulullah SAW itu bisa 2 kali hatam dan disimak oleh malaikat Jibril. Nah, silahkan hendaknya kita juga melakukan itu dengan tadarus, mendalami, memahami Al-Quran. Dan jangan lupa 11 bulan yang akan datang pun demikian. Itu baru dikatakan berhasil. Dan yang terakhir, ciri orang yang bertakwa, secara otomatis kita berada di dalamnya itu adalah yaitu wabil akhiratihum yuqinun, mengimani kepada hari akhir yang akan datang itu. Kita bisa buktikan, kita bangun sepertiga akhir malam, kita sahur, kita mau paginya lapar, haus, capek selama 1 bulan ini. Karena yakin ada pahala, ada surga, ada dosa, ada neraka, dan sebagainya. Bahwa kita akan meninggal. Nah, oleh karena itu, mari yang terpenting selama Ramadan ini, hendaknya kita lakukan saum dengan benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Maka dengan demikian, secara otomatis kita dikondisikan, digiring menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang terpenting, jangan sampai di 11 bulan yang akan datang itu, apa yang kita dapat selama Ramadan itu kita buang, kita tinggalkan begitu saja, harusnya didawamkan. Jangan sampai ada istilah begitu jauh
antara Ramadan dengan 11 Ramadan seperti malaikat dengan setan. Atau mungkin jaraknya seperti langit, bukan dengan bumi, tapi dengan sumur yang saat. Jadi sangat jauh sekali. Ulah tebih teing antawis Ramadan dengan di luar Ramadan. Insya Allah itu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.